Halo Ibu. Belum meninggal hari. Kita mulai Bu. Bentar lagi mas-masan ini. Masuk ini ambil mic, speaker. Nggak apa-apa Bu, masih muda. Iya. Ibu-ibu juga masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia-Nya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam kesempatan dan di dalam tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dengan salawat itu mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang ini temanya tadabbur doa para nabi untuk anak-anaknya yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Kita buka dulu surah Maryam. Coba di HP-nya yang ada surah Maryam. Kaf ha ya ain sad ayat 2. Surah Maryam itu surah ke-19, juz 16 setelah surah Al-Kahfi. Tuh, surah yang enak buat dihafal. Surah Al-Kahfi, lanjut surah Maryam, lanjut surah Thaha. Dari Al-Isra enak. Lagi dari awal sampai akhir juga makin enak. Ya, bacanya dari Al-Isra ya. Baik, Ibu, sebelum kita bahas doa yang dipanjatkan oleh para nabi untuk anak-anaknya, sebelumnya saya mau mengajak kita semuanya untuk tadabbur surah Maryam. Itu kisah tentang Nabi Zakaria sebelum memiliki anak. Jadi nanti kan doanya setelah punya anak, ya kan? Tapi ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria sebelum memiliki anak. Di dalam surah Maryam Allah mengawali dengan kaf ha ya ain sad. Itu di dalam ulumul Quran disebut dengan al-huruful muqatta'ah fi awail surah. Jadi huruf yang terputus-putus. Alif lam mim itu terputus-putus. Nah, ulama di situ berbeda pendapat tentang huruf yang terputus-putus di awal surah. Apakah ada tafsirannya atau tidak? Jadi ulama tuh, kalau ulama dahulu itu lebih wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Yang paham tentang maknanya adalah Allah. Artinya mereka takut ada kesalahan kalau misalnya dipaksakan untuk menafsirkan
seperti kaf ha ya ain sad itu. Kemudian ada ulama yang lain generasi akhir ini, ya mereka ini maunya tetap harus ditafsirkan. Nah, ada yang cocokologi, ya kan. Kemudian ada yang berusaha untuk menafsirkan. Ala kulli hal, tapi ulama semuanya sepakat bahwasanya setelah adanya huruf al-muqatta'ah itu biasanya Allah ingin menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kisah yang luar biasa ini adalah kisah tentang Nabi Zakaria yang sudah sangat tua, kemudian istrinya sudah divonis mandul, tapi ternyata kuasa Allah tetap memiliki seorang anak. Jadi kalau Allah kun fayakun, jadi maka jadi. Enggak perlu ada proses. Waktu lagi kelas 2 aliyah itu, saya belajar kitab tauhid namanya Al-Husunul Hamidiyah. Di situ ujiannya itu gampang banget. Kenapa gampang? Karena ditanyakan di situ. Ya, kira-kira mungkin atau tidak kalau misalnya ada seorang perempuan itu yang melahirkan seorang anak tanpa proses hamil. Namanya pelajaran tentang tauhid, ya mungkin. Kalau belajarnya kedokteran, ya nggak mungkin. Tapi kalau secara tauhid, ya mungkin. Ya. Jadi semuanya itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Zakaria itu di ayat 2 kan Allah bilang zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yang bernama Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyah, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Kemudian banyak orang itu yang berselisih, doa itu harusnya dibaca keras atau doa itu harusnya dibaca lembut. Di dalam Al-Quran ada dua-duanya, ada yang bacanya keras, ada yang bacanya lembut. Jadi soal keras atau lembut itu hanya cara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita cocoknya yang mana. Kadang ada yang lembut malah ketiduran dia. Ya harus yang pakai yang keras. Kadang juga kalau misalnya keras dia jadi gak khusyuk. Jadi sesuai dengan diri kita masing-masing. Karena saya pernah menangis ketika berdoa tuh menangis. Doanya lembut pernah, doanya pun yang keras juga pernah. Saya pernah ikutan kayak toriko, semacam toriko di Indonesia itu kan banyak. Ya kan zikir la ilaha illallah itu keras banget. Dan saya duduk di atas panggung itu terasa sekali panggungnya pengen roboh. Karena saking kerasnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi keluar air mata. Di situ saya baru paham, oh ternyata memang itu adalah cara Allah. Jadi Allah memperkenalkan cara untuk zikir kepadaku bisa dengan keras, caranya juga bisa dengan lembut. Ya orang-orang masa jahiliyah itu, orang-orang kafir itu kan mereka menyebut Tuhan mereka yang selain Allah itu dengan suara yang keras. Tuh, menyebutnya dengan suara yang keras. Itu. Dan Allah itu ya sebutlah seperti kalian itu menyebut dewa-dewa kalian, sebutlah aku seperti kalian itu menyebut Tuhan-Tuhan yang kalian yang anggap sebagai Tuhan itu. Artinya juga cara keras pun juga boleh, cara lembut juga boleh. Tapi di sini Nabi Zakaria itu pakai cara yang lembut. Inna rabbahu nidaan khafiyah. Apa kata Nabi Zakaria? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria bilang, wahai Allah Tuhanku, sungguh saya sudah lemah, tulangku ini sudah lemah, dan kepalaku itu telah dipenuhi beban. Tapi sekalipun begitu, selama apapun saya ini menunggu kedatangan seorang anak, saya ini tetap nggak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Jadi Nabi Zakaria itu memohon anaknya itu sampai kapan? Sampai wahanal audmu washta'ala ra'su syibba. Nah, ini penting. Jadi ternyata Nabi Zakaria itu sudah berdoa sebelum anak
dilahirkan. Lihatkan selanjutnya, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqir. Istriku udah mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka anugerahilah aku dengan min ladunka, seorang anak dari sisimu. Min ladunka waliya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Jadi Nabi Zakaria itu sudah meminta anak kepada Allah, anak yang baik, yang juga disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 38 itu, ketika Nabi Zakaria bilang bahwasanya, ya Allah berikanlah kepadaku dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah berikan kepadaku anak yang thayyibah. Thayyibah menurut ulama itu adalah yang salih. Jadi Nabi Zakaria sudah minta itu sebelum anak dilahirkan, sebelum dapat anak. Nah kita ini minta doanya kalau anak sudah lahir ya telat, karena Nabi Zakaria itu doanya itu sebelum anak lahir. Nabi Ibrahim pun juga sama gitu. Tapi ya lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Nah, jadi sebelum kita memiliki seorang anak, di situ kita sudah harus berdoa. Makanya ini berpesan kepada anak-anak, ya, kalau misalnya sudah menikah ataupun masih jauh, tetap berdoa. Sebagaimana para nabi itu juga berdoa. Umi saya itu ngajarin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anaknya semuanya diajarin, padahal kita belum kebayang untuk menikah, ya kan? Tapi disuruh doa. Kenapa harus dari sekarang? Ya biar nanti ketika sudah waktunya enak, karena sudah dari sekarang berdoa. Kalau nanti ya kan belum dapat jodohnya baru berdoa, ya dikomplain sama malaikat. Giliran butuh baru doa. Kan kalau misalnya udah doanya dari dulu mah tinggal datang kepada Allah, ya Allah, doa saya masih sama, minta istri yang salehah. Ya Allah, doa saya masih sama yang 10 tahun yang lalu, ya Allah. Terus kata malaikat, iya nih benar nih orang. Ini datang ke Allah, ya Allah, ini gimana hambamu? Udah kabulin. Karena doanya masih sama dengan doa-doa yang lalu. Itu sebelum memiliki seorang anak. Kemudian kita juga harus tahu apa tujuan memiliki seorang anak. Jangan sampai buat buat teriak bangga-banggaan, oh anak saya ada banyak, saya subur, jangan begitu. Tapi tujuan memiliki anak itu dijelaskan di sini di surah Maryam. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Yang mewarisiku wa yarithu min ali Yaqub, dan mewarisi siapa? Keluarganya Nabi Yaqub. Dan sebelumnya juga Nabi Zakaria sudah bilang, wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Saya ini khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Apa yang dikhawatirkan? Menurut mufassir, yang dikhawatirkan adalah generasi penerus. Jadi kalau misalnya nggak punya anak, yang khawatir itu bukan nggak punya anaknya, tapi yang khawatir itu siapa yang melanjutkan perjuangan dakwah saya. Itu yang dikhawatirkan Nabi Zakaria. Jadi tujuan memiliki anak itu, ibu-ibu sekalian, adalah harus tujuannya untuk meneruskan dakwah perjuangan kita. Apa kebaikan apa yang ingin kita lakukan dan diteruskan oleh anak kita. Oh, saya misalnya suka bersedekah, anggaplah 500 juta satu bulan. Amin gitu Bu. Anggaplah 500 juta satu bulan. Kemudian saya khawatir, ini siapa yang melanjutkan? Akhirnya saya mau punya anak yang bisa melanjutkan minimal sama ataupun lebih. Nah, itu baru niat yang bagus. Itu. Atau paling minimal, ya Allah, saya pengen di bumi ini banyak hamba-hamba yang bersujud kepada Engkau. Dan saya berharap dengan adanya saya memiliki anak, itu bertambah hamba-Mu yang bersujud kepada Engkau. Sesederhana itu.
Jadi pengen Islam ini terus berlanjut, ingin Islam ini terus ada, dan salah satunya ada dari anak-anak kita yang meneruskan perjuangan itu. Jadi pertama, meminta doa kepada Allah supaya diberikan anak. Yang kedua, tujuannya harus betul, bahwasanya tujuannya adalah untuk meneruskan perjuangan kita, meneruskan kebaikan kita di muka bumi ini, meneruskan sujud kita, rukuk kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk, ibu sekalian, doa apa saja sih yang dipanjatkan para nabi untuk anak-anak mereka? Pertama, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah doa agar anaknya menjadi muslim. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadi Nabi Ibrahim meminta anaknya supaya muslim, supaya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim enggak meminta dirinya saja yang muslim, pasangannya saja yang muslim, tapi Nabi Ibrahim juga meminta keturunannya, anak-anaknya semuanya muslim, beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka catat ibu, Al-Baqarah ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Al-Baqarah 128. Kemudian yang kedua itu masih sama, Al-Baqarah 128. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Setelah Nabi Ibrahim minta anaknya Islam, muslim, Nabi Ibrahim juga minta wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami manasikana, tempat ibadah kami. Artinya di situ Nabi Ibrahim meminta ia dan keluarganya mendapatkan bimbingan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi yang kedua, agar dibimbing oleh Allah. Dan dimaafkan ketika melakukan kesalahan. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu semuanya masih Al-Baqarah ayat 128. Jadi minta agar anaknya beriman, kemudian minta agar anaknya dibimbing, dan yang ketiga, kalau anak saya salah ya Allah tolong diampuni. Ada satu doa indah banget, itu dari guru saya. Beliau mengajari kepada kami murid-muridnya, Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Yang artinya, ya Allah, la tahrimna, janganlah engkau halangi kami, khaira ma indaka, untuk mendapatkan kebaikan yang ada di sisimu, li syarri ma indana, karena keburukan yang ada di sisi kami. Jadi kan kita punya keburukan, punya kesalahan, punya kekhilafan, tapi kita minta sama Allah, ya Allah, tolong jangan halangi kami untuk mendapatkan kebaikan dari sisimu karena kesalahan yang ada di sisi kami. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ya Allah, kalau misalnya anak saya dalam perjalanan kehidupannya melakukan kesalahan, tolong diberikan ampunan, diberikan maaf. Innaka antat tawwabur rahim. Kalau engkau tidak menerima taubatnya dia, tidak menerima istighfarnya dia, maka siapa lagi yang menerima taubat dan istighfarnya? Tuh. Kemudian selanjutnya itu ada surah Ali Imran ayat 38. Dicatatmu Ali Imran ayat 38. Yang tadi sudah disebut di awal ketika Nabi Zakaria itu mengatakan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahilah kepada kami
dzurriyyah, keturunan thayyibah yang baik, yang salih. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau itu maha mendengar doa. Jadi di sini Nabi meminta anaknya menjadi anak yang saleh. Ini para nabi minta anaknya biar beriman, minta biar anaknya itu dibimbing, minta biar anaknya itu dimaafkan kalau melakukan kesalahan, minta anaknya untuk menjadi anak yang saleh. Ini nabi. Maka kita lebih pantas untuk mendoakan anak kita dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi. Kemudian juga masih tentang anak yang saleh. Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah agar diberikan anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Surah As-Saffat ayat 100. As-Saffat ayat 100. Situ Nabi Ibrahim bilang, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah kepada kami, berikanlah kepada saya minas salihin, anak-anak yang saleh. Jadi pakai hab, apa artinya hab itu? Wahab, Allah punya salah satu nama namanya Al-Wahhab, yang maha memberi tanpa adanya batasan. Nah, makanya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, ada 99 kan? Ya, dan setiap permintaan kita itu alangkah baiknya disandingkan dengan sifat Allah. Ibu pengen dapat rezeki yang banyak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ibu pengen minta diampunin, ya Ghafur, ya Ghafur. Ibu minta pengen sesuatu yang kira-kira kayaknya nggak mungkin ini buat saya, tapi pasti mungkin bagi Allah, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Ibu pengen banget lagi disayang sama Allah, pengen dilembutin sama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ibu ingin mendapatkan karunia dari Allah, ya Karim, ya Karim. Dan kemudian ibu lagi keras banget sama anak, pengen banget dikasih hati yang sabar, ya Sabur, ya Sabur, ya Sabur. Jadi semua permintaan kita itu ada di dalam Asmaul Husna. Dan kita kalau berdoa dengan Asmaul Husna itu insya Allah lebih cepat untuk diijabah. Pernah Bu, saya waktu kecil itu memang suka baca Asmaul Husna. Ya, jadi saya itu hafalin pesan ibu saya itu, umi saya, Khalil, pokoknya setiap sholat duha di sujud terakhir baca Asmaul Husna. Kemudian sebutkan hajatnya apa, mau apa. Oke. Akhirnya saya praktekkan. Umi, saya mau sholat duha baca Asmaul Husna. Asmaul Husnanya jangan pakai nada, lama nanti. Saya bacanya yang cepat. Ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basit. Terus nanti sampai surga. Kemudian saya bilang sama umi saya, Mi, Khalil pengen doa apa? Pengen biar tahun ini dapat sapi, biar bisa kurban sapi. Terus kata umi saya, ya udah doa aja sana, minta sama Allah. Oke. Saya akhirnya salat duha di kamar umi saya. Masih kecil tuh, masih kecil. Kemudian baca Asmaul Husna, kemudian ya Allah pengen dapat sapi tahun ini korban, biar bisa bagi-bagi ke tetangga. Ya kan? Kemudian wah, itu udah kayak kisah Nabi Zakaria kan, yang qaimun yusalli fil mihrab, tapi tiba-tiba udah dikasih tahu masih sholat, tapi tiba-tiba udah dapat jawaban. Saya belum salam, itu ada yang ngetok pintu. Saya dengar karena saya nggak khusyuk. Ya kan, ada yang ngetok pintu ruang tamu. Habis itu dibuka sama umi saya. Ustazah, ini ada titipan dari siapa? Dari ibu ini. Wah, apa ini? Ya duit buat beli sapi. Wah, itu saya pengen cepat-cepat salam langsung. Akhirnya langsung assalamualaikum, langsung Umi,
Apa itu? Ini dapat ini dari bunda, dari ibu. Oh iya, insya Allah. Di situ langsung saya itu praktekkan selalu setiap sholat duha itu mesti baca Asmaul Husna. Ya, karena pengalaman pertama saya langsung diijabah. Dan sekarang saya ya sekalipun nggak langsung diijabah, saya tetap berdoa terus. Itu. Jadi itu sangat berkesan karena langsung kejadian. Jadi memang Allah itu punya nama-namanya yang baik, Asmaul Husna. Makanya disebut dengan habli di sini. Habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, habli minas shalihin. Jadi berdoa dengan Asmaul Husna. Jadi di antara Asmaul Husna itu kalau kita baca semuanya dia bagus. Tapi kalau misalnya pengen lebih diijabah apa yang kita pengen, disesuaikan dengan apa yang kita pinta. Kalau minta ampunan ya Ghafur, ya Ghafur. Nah, kemudian setelah minta anak yang saleh, Nabi Ibrahim juga minta anak yang menjalankan sholat. Ini Nabi minta agar anaknya menjalankan sholat. Khawatir kalau misalnya anak keturunannya nggak mau menjalankan sholat. Itu di dalam surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku menjadi orang yang melaksanakan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Kenapa salat? Di ayat sebelumnya masih surah Ibrahim itu alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku Ismail dan Ishak. Jadi memerintahkan anak untuk sholat itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita dianggap tidak bersyukur kalau malah anak nggak sholat kita biarin. Nah, kita bersyukur kepada Allah udah dikaruniai anak, jadi kita jaga anak kita. Nah, sebaik-baiknya cara menjaga anak adalah menjaga dia dari siksaan api neraka. Jadi jangan cuma mikirin dunia penting. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah kau lupakan bagianmu yang ada di dunia. Ya kerja, kesuksesan, pilihin sekolah yang terbaik, kemudian kasih universitas yang terbaik, kampus yang terbaik. Ya itu tanggung jawab juga. Tapi tetap jangan lupa bahwasanya yang terpenting adalah ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga anak kita daripada siksaan api neraka. Kemudian selanjutnya agar mendapatkan kebaikan dari kita. Nah, jadi kita doakan ya Allah anak kita ini supaya mendapatkan kebaikan. Nah, kebaikan itu hasilnya dari siapa? Bukan dari orang lain, tapi kebaikan itu dari diri kita sendiri. Kan itu yang paling penting. Jadi sebelum anak itu mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita tentu pengen anak-anak itu disayang sama orang, ya kan, dicintai sama orang, diperhatikan sama orang, mendapatkan kebaikan dari banyak orang. Tapi sebelum Allah memberikan itu semua melalui wasilah orang lain, perantara orang lain, kita berdoanya, ya Allah berikanlah anak saya kebaikan melalui diri saya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Itu di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Ahqaf ayat 15. Insyaallah. Dia ditulis Bu di satu, di print, ya kan, kemudian dihafalin. Itu doa jangan sampai lepas untuk anak-anak. Iya kan. Nah itu Bu, wa aslih li fi dzurriyyati itu di situ di Al-Ahqaf ayat 15 itu disebutkan bahwasanya kalau sudah mencapai usia 40 tahun doanya jangan buat diri sendiri. Falam abalagha asyuddahu.
Kalau misalnya udah 40 tahun itu jangan doain buat diri sendiri, tapi mikirin anak dan mikirin keturunan. Nanti di poin, apalagi udah lewat. Apalagi kalau sudah lewat. Jadi untuk anak-anak, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li, dan perbaikilah aku dan berikanlah kebaikan kepadaku fi dzurriyyati, dalam hal keturunanku. Artinya ya Allah, berikanlah kebaikan kepada anak saya melalui saya sebelum melalui orang lain. Udah berapa tuh doanya? Banyak ya? Insya Allah. Terakhir Surah Ibrahim ayat 37 tadi, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayra dzi zar'in inda baitikal muharram. Jadi Bu, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya Ismail itu kan diletakkan di mana? Di padang pasir yang gak ada air di sana, yang gak ada tumbuhan di sana, ya kan? Diletakkan begitu saja di sana karena perintah dari Tuhannya harus pergi, ya berangkat. Maka di situ Nabi Ibrahim dengan begitu berat meninggalkan istrinya dan juga anaknya. Di situ Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyyati, Allah, saya tinggalkan anak keturunan saya di wadin ghayri dzi zar'in inda baitikal muharram, di satu lembah yang enggak ada tanamannya, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang penuh dengan kemuliaannya, itu adalah Ka'bah. Ya kan? Apa yang diminta di situ oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu minta biar semua orang itu, ya Allah, jangan biarkan mereka sendiri, tapi biarkan orang-orang itu cinta sama anak keturunan saya. Nah, jadi setelah tadi kebaikan dari diri kita sendiri, kita berharap bahwasanya anak kita mendapatkan kebaikan daripada orang lain. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati orang-orang itu cenderung kepada anak keturunan saya. Jadi minta biar anak-anaknya itu dijaga, dilindungi, dicintai, warzuqhum minats tsamarati, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Nah, jadi Bu, itu adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi untuk anak-anaknya. Yang pertama minta agar anaknya muslim. Kemudian yang kedua minta agar anaknya dibimbing. Yang ketiga minta agar anaknya itu dimaafkan ketika melakukan kesalahan. Yang keempat minta agar anaknya itu menjadi anak yang salih. Yang kelima minta agar anaknya senantiasa menjalankan sholat. Yang keenam mendapatkan kebaikan melalui diri kita. Yang ketujuh mendapatkan kebaikan, mendapatkan cinta, mendapatkan penjagaan dari orang lain. Yang kedelapan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Jadi nggak salah kalau misalnya ibu berdoa, ya Allah jadiin anak saya kaya raya. Nah, itu doanya Nabi Ibrahim, warzuqhum minats tsamarati. Tapi doa yang terbaik itu adalah doa yang termaktub, tertulis di dalam Al-Quran. Berikanlah kepada mereka minats tsamarat, buah-buahan. Ya maksudnya kan makanan, harta, benda, kekayaan. Itu kiasan Bu sekalian. Jadi ketika ibu minta agar anak ibu ini dicintai oleh orang lain, nah itu doanya Nabi Ibrahim buat anaknya juga. Minta biar anak ibu ini istiqomah, itu doa para nabi untuk anak-anaknya. Bisa meneruskan perjuangan ibu, itu doa para nabi untuk anak-anaknya. Jadi doa-doa tadi itu sudah semestinya dibaca oleh kita selaku sebagai seorang orang tua. Jadi jangan sampai kita ini hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi juga memikirkan anak keturunan kita. Kenapa begitu ibu-ibu sekalian? Karena doa orang tua kepada anaknya di dalam hadis itu disebutkan seperti doa Nabi untuk umatnya. Jadi diijabah. Kalau doa seorang ibu untuk anaknya itu seperti doa Nabi untuk anaknya, seperti doa Nabi untuk umatnya.
jangan pernah lepas untuk mendoakan kebaikan kepada kedua orang, kepada anak-anak kita. Waktu lagi di pesantren itu ada banyak wali santri itu datang kemudian minta doa. Saya cukup bilang, coba itu Bapak Ibu sekalian coba amalkan doa yang ada di Nabi Ibrahim, surah Ibrahim ya, ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Karena mereka penuh kekhawatiran menitipkan anaknya di pesantren, kemudian tidak bisa melihat setiap hari, nggak dapat laporan setiap hari. Kalau sekarang mungkin ada beberapa pesantren yang motoin setiap hari kirimin ke orang tuanya. Dan cuma ada beberapa pesantren itu yang enggak memberikan laporan seperti itu. Karena repot. Jadi akhirnya guru-guru itu disibukkan sama laporan, bukan sibuk nginterin anak. Ya kan setiap hari WA-an terus. Ya kan, ini Bu anaknya lagi makan, ini Bu anaknya lagi ngantri mandi. Ya. Jadi biar tenang. Itu Nabi Ibrahim saja meninggalkan anaknya, tapi mintanya langsung kepada Allah. Jadi Allah berikan penjagaan dan perlindungan. Kemudian ibu-ibu sekalian, kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seorang anak. Yang terakhir, di dalam surah Al-Kahfi ayat 82 itu diceritakan bahwasanya kan ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa ya, itu berjalan kemudian bertemu dengan satu bangunan yang sudah runtuh kemudian dirapihin sama Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, kenapa kok nggak minta upah sama masyarakat sekitar? Nah, di situ belum dikasih tahu jawabannya. Ternyata jawabannya adalah karena di dalam rumah itu ada kanzun, ada sebuah harta, ya kan? Ada simpanan untuk seorang anak yatim, dia gulamaini yatimaini fil Madinah. Jadi di situ disebutkan wa kana abuhuma shalihan. Kenapa kok Nabi Khidir itu capek-capek diperintahkan oleh Allah untuk menunjukkan kanzun yang ada di dalam rumah, harta simpanan? Ternyata jawabannya ada di kalimat wa kana abuhuma shalihan, karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Ternyata gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya saleh, kemudian anaknya saleh, udah nggak perlu khawatir, Bu. Insya Allah pasti dijaga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mudah bagi Allah ketika Allah sudah cinta sama seorang hamba, maka Allah menggerakkan hati orang lain untuk mencintainya. Harta ibu terbatas, penjagaan ibu terbatas, perlindungan ibu terbatas. Ya. Siapa cintanya yang tak terbatas? Allah. Siapa yang perlindungannya tidak terbatas? Allah. Jadi minta sama Allah. Situ Allah gerakan hati orang-orang itu untuk mencintai anak-anak ibu sekalian. Anak ibu misalnya mondok ke Indonesia, kemudian kuliah ke Malaysia, kuliah ke Inggris, ibu nggak usah khawatir. Kenapa nggak usah khawatir? Karena ibu sudah menitipkannya kepada Allah. Ya Allah, penjagaan saya terbatas, saya nggak bisa mengawasi anak-anak saya, tapi saya percaya ya Allah, dengan didikan saya selama ini, doa-doa yang saya panjatkan, saya titip kepada Engkau. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau memberikan perlindungan, memberikan kasih sayang kepada mereka di saat penjagaan saya tidak bisa untuk mereka semuanya. Jadi ibu-ibu sekalian, itu tentang doa-doa para nabi untuk anak-anaknya. Jadi jangan pernah kita menyepelekan kekuatan doa. Lagi doa itu adalah untuk anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan, apalagi kita meniru doa-doanya para nabi, ya, mudah-mudahan itu semakin cepat untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan itu? Atau sudah lapar? Kayaknya sudah lapar ya. Ada 2 sesi. Karena Ustaznya juga lapar. Ya Allah. Ada pertanyaan? Atau ada yang mau curhat? Curhat dong, Pak. Boleh. Misalkan di
it's okay, I make doa, Allah will protect me. Kan? Saya kan jawabannya langsung, oh iya ya, ada Allah. Cuma pikiran kita sebagai seorang ibu kan ya, nggak bisa was-was gitu loh Ustaz dengan keadaan yang ini gitu ya. Nah di sini tuh ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya anak itu kepada Allah gitu ya, kita harus hilangin itu rasa was-was, atau kita memang harus memiliki rasa was-was ini yang kita sampaikan kepada anak. Iya. Gimana tuh Ustaz? Ya baiknya disampaikan. Kalau misalnya kita ada kekhawatiran, ada rasa was-was ya kepada anak, ya kan kita harus sampaikan kekhawatiran dan rasa was-was kita. Karena tadi ya betul juga anak yang bilang, cuman ya kurang. Ya kan ada Allah yang begitu, tapi kan kita harus ikhtiar juga kan. Itu ibarat ketika ada seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi, ya kan ya Rasulullah, saya biarkan unta saya diliwat atau saya ikat dulu baru saya biarkan. Nah kan kata Nabi ya diikat dulu lah. Ya akil hak wa tawakal. Ikat dulu baru kamu bertawakal. Jangan biarin kemudian kamu bertawakal. Artinya harus ada ikhtiar dan harus ada syariat yang dijalani sebelum tawakal. Kalau ikhtiarnya sudah, ya kan, kemudian rasa kemungkinan amannya besar, kemudian baru di situ berdoa kepada Allah. Ya kan, baru benar-benar bertawakal kepada Allah. Itu al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakal. Jadi tawakal itu letaknya di hati, berserah itu letaknya di hati. Tapi anggota fisik kita ini harus amal, harus bekerja, harus berikhtiar. Itu kalau tawakal ya di hati, kerja dulu, ya kan, urusan penghasilan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus disampaikan, bukan apa-apa. Saya kok jadi orang tua ya. Karena saya termasuk yang suka protes, anak Protestan, suka protes kepada anak bungsu, jadi saya termasuk orang yang suka protes ke orang tua. Nah, apa itu Ustaz ya? Ustaz kan udah mengalami beberapa fase gitu ya. Iya. Kalau anak saya kan masih umur 14, 15 gitu lah. Itu mungkin apakah umur itu juga berpengaruh ya? Iya, betul. Berpengaruh ke ininya dia gitu. Soalnya tahun kemarin tuh masih bilang oke bunda, I will listen to you. Sekarang nih mulai it's okay bunda, Allah protect me so itu tadi kayak apa ya, saya kadang udah mau ngomong lagi gitu, it's okay bunda, Allah protect me, you make doa for me, so Allah listen to it. Itu tauhidnya bagus itu, harus dipertahankan. Berarti ajaran ibu sudah benar di rumah, dengan cuman harus disampaikan rasa was-was. Memang kalau di usia segitu ya emang lagi pengen mencoba banyak hal, penasarannya tinggi itu, ya kan, pengen jalan malam-malam dulu. Saya di usia segitu tuh ya kan jalannya itu ya ke Monas, ke Bundaran HI malam-malam, ya kan, udah diomelin, pernah juga jatuh di jalan, ya kan. Berarti memang usianya ya Ustaz ya? Memang usianya gitu. Cuman ya tetap harus diingatkan terus-menerus. Itu waktu jatuh dari motor ya diomelin juga saya. Akhirnya nggak berani lagi. Karena waktu itu nggak izin kan. Nggak izin, saya berangkat ke kosan teman saya di daerah kampus UIN Ciputat itu. Kemudian setelah itu jatuh, perjalanan pulang jam 1 malam ada lubang nggak kelihatan. Duh ini gimana bilangnya, sampai start motor itu penyok ya kan. Ini gimana bilangnya ke orang tua ya kan. Cuman waktu itu udah telepon saja, ya kan, telepon ke orang tua, kemudian ditungguin, ya kan, bisa pulang sendiri nggak? Bisa gitu. Ya udah ditungguin. Pas saya datang itu saya terharu, bapak saya di depan rumah nungguin. Ini mana anak saya? Kemudian tetangga juga banyak. Pas saya datang, gimana? Nggak diomelin dulu. Ya kan, pas tetangga udah pada pulang masuk ke rumah dan situ itu apa ya bilang kemana-mana tuh bilang yang penting bilang kalau mau kemana-mana gitu. Oh semenjak saat itu mau kemana-mana selalu bilang itu. Ada pertanyaan terakhir ya?
Enggak. Artinya jadi kalau ada anak yang buruk itu orang tuanya barangkali dengan Enggak, saya nggak pernah mengatakan begitu. Saya mengatakan bahwasanya kalau orang tua soleh itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seorang anak. Saya nggak pernah mengatakan cerminan. Jadi kalau makanya saya bilang mudah-mudahan saya salah. oh iya. Jadi bagaimana cara kita orang tua memperbaiki itu Pak? Anak yang misalnya dia menyimpang, bagaimana cara kita orang tua karena kalau mungkin ya pernah dikatakan dengan doa. Iya. Nah ya sudah dengan doa, tapi apakah ada cara yang mungkin Bapak lebih tahu, mungkin Bapak karena dari sana lebih tahu cara yang terbaik untuk, karena saya nggak enak juga kalau kita itu menjadi dari orang tua itu juga Pak ya, walaupun sebenarnya orang tua sudah mendidik dengan baik tapi anaknya misalnya tetap menyimpang. Jadi ini juga Pak, mungkin ada cara-cara dari yang diajarkan dia bagaimana cara yang terbaik untuk supaya anak itu yang menyimpang itu bisa doa Pak ya, bisa doa ya tentu doa dan bisa apa ada cara-cara yang lain. Urusan anak menyimpang itu kan hidayah itu kan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada orang tua itu sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kan, berdoa sudah, ikhtiar sudah, tapi anaknya masih susah dibilangin, sampai ngeluh, gimana ya ini Ustaz, gitu, anak saya masih begitu aja, padahal saya sudah tahajud segala macam. Memang urusan hidayah itu milik Allah, ya kan. Nabi Nuh anaknya, ya kan, tidak beriman kepada Allah. Padahal Nabi, ya kita nggak perlu menyaksikan Nabi Nuh itu pasti sudah mengajari anaknya nilai-nilai yang baik, beriman kepada Allah, tapi tetap aja hidayah itu adalah milik Allah. Cara yang terbaik tadi seperti yang di dalam surah Al-Ahqaf itu dikatakan wa aslih li fi dzurriyyati, ya kan, anak itu merasakan kebaikan dari orang tua, anak itu merasakan kehadiran dari adanya orang tua. Anak pulang dari sekolah, anak gimana sekolahnya? Gimana tadi kamu ada teman yang iseng atau enggak? Kamu punya teman enggak? Sahabat yang baik siapa? Ya kan, kemudian besok ibu pengen nitip, ini tolong kasih kepada teman kamu yang baik itu makanan. Oh, di situ kan ada kehadiran orang tua. Ya kan, kemudian setiap malam ya kan itu ada agenda, ayo nak kita ngumpul makan, ngobrol. Kemudian setelah itu ada ayo nak kita ke masjid bareng. Jadi mulailah kebaikan itu daripada diri kita sendiri. Jangan sampai anak itu enggak merasakan kehadiran orang tua atau merasakan kenyamanannya itu justru malah dari orang lain, ya kan. Makanya ada orang tua misalnya seorang ayah yang rela joget TikTok, ya kan, bareng sama anak perempuannya, ya kan, itu waduh, apalagi kalau misalnya Ustaz, ini gimana sih Ustaz ngajarin anaknya joget TikTok? Padahal dia ini sedang mengamalkan wa aslih li fi dzurriyyati. Jangan sampai anaknya ini merasakan kenyamanan dari orang lain. Kalau sama ayahnya sendiri kan ada batasannya. Nah, jogetnya jangan terlalu ya, biasa saja gitu. Akhirnya anaknya happy, dekat sama ayahnya, dekat sama ibunya. Dia nggak mencari kenyamanan dari orang lain. Artinya dari situ mulai masuk nasihat-nasihat di dalam hatinya. Nah, jadi selain doa itu kita harus memaksimalkan diri kita sebagai orang tua itu untuk memberikan kenyamanan, untuk memberikan kehadiran kita sepenuhnya kepada seorang anak yang sudah sibuk bekerja, ya kan. Tuh anak-anak kadang nggak kebagian, kemudian kita protes kenapa anak kita begitu. Ya memang ada harga yang harus dibayar. Kalau misalnya ibu pengen dapat anak yang saleh, maka ibu harus meluangkan banyak waktu untuk anak. Setiap habis kerja capek, tetap harus ngecek anak, tetap harus main sama anak, ya kan, main di ruang tamu, ayo kita main, jalan keluar. Kemudian kalau misalnya sibuk kerja, hanya mencari uang, ya siap-siap ada harga juga yang harus dibayar. Mungkin ibu dapat uang, tapi anak yang mencari kenyamanan di orang lain pun juga ya itu sebuah harga mahal yang harus dibayar. Gitu. Jadi saya melihat itu di keluarga terdekat saya, ada seorang ibu yang sibuk bekerja, ada seorang ibu yang di rumah terus, kemudian anak-anaknya betul diurusin, ya kan. Itu anak-anaknya agak berbeda. Yang ibunya di rumah terus mengajarkan sampai yang buat kurikulum itu, ya kan, itu ternyata luar biasa anak-anaknya itu pintar-pintar, cerdas-cerdas. Kemudian yang di satu sisi ini memang secara ekonomi bagus, ya, tinggal kita milih mau yang mana kan gitu. Mau
mau dua-duanya ya alhamdulillah. Makanya apalagi kalau misalnya sambil bekerja itu harus benar-benar ketika pulang ke rumah benar-benar hadir bersama anak-anak. Kalau yang jauh di telepon, ya kan, di WA, bagaimana kabarnya, ya kan, kemudian ditanya bagaimana hari-harinya, ya kan, sesederhana itu. Ya, jadi jangan sampai seorang anak itu merasakan kenyamanan dari orang lain, merasakan kebaikan justru dari orang lain. Makanya wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah berikanlah kebaikan kepada anak saya melalui diri saya sendiri. Tapi doa selanjutnya kan di dalam surah Ibrahim itu, ya Allah tapi tetap mendapatkan cinta dan kasih sayang daripada orang banyak di luar sana. Gitu ya. Jadi waduh parah ini saya guru ini ibu ini. Karena anak itu kan ada yang ngomong ke orang tua, ada yang enggak. Saya termasuk yang ngomong terus ke orang tua kalau ada apa-apa. Sudah ya Bu ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan baik. Satu lagi. Kalau saya mengancam orang tua, saya memberikan yang keras kepada anak. Oh kamu kalau nggak kalau jadi Nah, itu udah maksudnya udah pada saat udah fase itu bukan semuanya. ya. Tapi anaknya mesti kayak gitu. Itu cara mendidik orang berbeda-beda Ibu ya. Ya kan saya nggak pernah tahu anak ibu bagaimana. Jadi tergantung bagaimana anak-anak ibu sekalian. Kemudian ibu juga pasti tahu bagaimana cara mendidik. Pasti kan berbeda-beda cara mendidik satu ibu dengan ibu yang lainnya. Jadi kalau misalkan ada juga kan di Al-Quran itu juga kan ada yang dengan busyra, ada yang dengan ngasih kabar gembira, ada yang ngasih dengan ancaman. Itu kan cara Allah juga. Ya kan? Ketika ada satu orang yang nggak mempan untuk diberikan surga, kamu itu bakal dapat surga loh. Allah ancam pakai neraka. Jadi mengancam anak itu, ya kan, itu salah satu cara pendidikan. Cuman tergantung nanti latar belakangnya. Mungkin kalau udah dijanjiin nanti kalau kamu ini nanti ibu bakal beli ini, masih juga nggak bisa. Ya kan, nanti ibu bakal, pokoknya kita dengan segala macam upaya nggak bisa juga. Ya udah, boleh dengan wahid tadi. Jadi jangan wahid, tapi jangan wahid ancaman terus, dikasih hadiah nggak pernah. Kabur nanti anaknya, ya kan? Jadi jangan sampai kasih ancaman terus gitu. Karena di Al-Quran pun juga Allah begitu. Kadang dijanjikan surga, kadang yang nggak mempan dijanjikan surga ya diancam dengan neraka. Jadi itu cuma salah satu cara mendidik. Tinggal kita kira-kira yang pas itu yang mana. Ya kan trial error juga kan orang tua tuh kadang-kadang tuh ya. Kadang kita pengen gaya parenting dari ahli parenting yang ini ternyata nggak cocok, kita coba lagi yang lain, sampai akhirnya kita nemuin yang terbaik buat anak kita. Jadi jangan disamain sama anak-anak yang lain karena mungkin berbeda. Jadi itu boleh dengan mengancam. Gitu. Baik, kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anak keturunan daripada kita semuanya kelak menjadi anak yang saleh-salehah, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa. Mudah-mudahan segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita yang tengah sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mudah-mudahan kita semua yang sehat, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kita, beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita orang yang istiqamah beribadah, salat, kemudian juga silaturahim seperti ini. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan juga Allah jadikan akhir daripada kehidupan kita menjadi akhir yang husnul khatimah. Al-hadihin wa ala kullatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. April. April. Saya Agustus pulang. Oh, pulang Agustus. Lewat. Iya.